Ini adalah beberapa contoh pengobatan diabetes dengan obat-obatan dan suntik insulin. Sebagai dokter penyakit dalam, saya sering sekali bertemu pasien yang berkata, "Dok, saya sudah minum obat setiap hari, dosisnya sudah rutin, tapi kok gula darah saya masih nggak turun-turun." Ketika saya telusuri lebih dalam, ternyata pola hidupnya masih jauh dari ideal. Pagi makan nasi putih banyak, siang minum es teh manis, malamnya ngemil roti. Aktivitas fisik hampir nggak ada. Tidur cuma 4 sampai 5 jam sehari, kadang sampai subuh. Stres kerja tinggi dan pelariannya ke makanan. Lalu bingung, kenapa obat tidak efektif? Saya ingin Bapak dan Ibu membayangkan ini. Obat itu seperti pendingin ruangan. Bapak Ibu menyalakan pendingin ruangan ini, tapi belum membuka semua jendela dan pintu rumah. Seberapa kuat pun pendingin ruangannya, suhu di dalam tetap panas. Obat hanya membantu menstabilkan, tapi pola hidup yang buruk seperti lubang yang tidak pernah ditambal. Jadi, bukan berarti obat tidak manjur, tapi efek kerjanya kalah oleh gaya hidup Bapak Ibu sendiri. Tubuh butuh kerjasama. Obat bantu mengatur, tapi gaya hiduplah yang memberi ruang bagi tubuh untuk pulih. Kalau makan tidak dijaga, tidak pernah bergerak, tidur buruk, dan stres tinggi, maka hasilnya akan selalu terasa jalan di tempat. Tidak ada perubahan. Lalu kebalikannya, saya juga sering bertemu pasien yang datang, "Dok, saya sudah jaga makan, sudah berhenti minum manis, sudah olahraga, bahkan rutin konsumsi obat juga. Tapi kenapa gula darah saya juga masih tinggi?" Saya paham, itu bisa sangat membuat frustasi. Tapi yang perlu kita ingat baik-baik adalah pengobatan diabetes bukan perjalanan yang instan. Ini proses. Tubuh kita bukan mesin yang bisa diperbaiki dalam satu kali servis. Pankreas kita, organ yang memproduksi insulin, mungkin sudah kelelahan bertahun-tahun. Dan kerusakan metabolik tidak pulih hanya karena kita menjaga pola hidup dan rutin melakukan pengobatan dalam beberapa bulan atau bahkan baru beberapa minggu saja. Kebanyakan dari Bapak dan Ibu baru mulai hidup sehat setelah tubuh mulai memberi sinyal bahaya. Artinya, baru mulai perbaikan di titik di mana kerusakan sudah berjalan cukup lama. Bayangkan tubuh Bapak Ibu seperti kebun yang lama tidak dirawat. Tanahnya keras dan rumput liar tumbuh di mana-mana. Sekarang Bapak Ibu mulai ingin menanam benih. Tentu benih ini tidak akan tumbuh dalam seminggu saja. Karena tidak terawat, perlu waktu untuk menyuburkan lagi tanahnya. Perlu disiram, dipupuk, dijaga dari hama, apalagi jika berhenti di tengah jalan karena merasa belum ada hasil. Maka tanaman itu tak pernah sempat tumbuh. Gula darah yang stabil tidak dibentuk dalam semalam, tapi dari pola hidup yang stabil dijaga terus-menerus. Jadi, untuk Bapak Ibu yang merasa sudah berusaha tapi hasilnya belum terlihat, jangan menyerah. Jangan buru-buru menilai gagal. Karena dalam pengelolaan diabetes, yang paling penting bukan hasil cepat, tapi arah yang benar dan konsisten dijaga. Nah, yang sering ditanyakan juga, selain obat-obatan medis, ada alternatif lain nggak sih yang bisa membantu stabilkan gula darah, bahkan yang bisa bantu perbaikan sel pankreas penghasil insulin? Jawabnya, tentu saja ada. Indonesia sendiri kan negeri yang kaya akan sumber daya alamnya. Tentu banyak sekali tanaman obat dan bahan herbal alami yang telah digunakan secara turun-temurun untuk membantu penyembuhan berbagai penyakit. Bahkan, banyak pengobatan modern hari ini awalnya berasal dari ekstrak tumbuhan yang dulu dianggap sebagai ramuan tradisional, termasuk untuk membantu mengatasi diabetes. Tapi, penting untuk dipahami bahwa memang pengobatan herbal tidak bisa menghadirkan efek instan atau langsung terlihat secara signifikan. Perlu waktu secara perlahan untuk melihat hasilnya.
Untuk pengobatan diabetes sendiri, ada beberapa herbal yang secara hasil penelitian memiliki manfaat yang besar untuk bantu menangani diabetes. Antara lain, daun yakon yang mengandung fruktooligosakarida yang membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Daun sambiloto yang dikenal sebagai tanaman yang pahit yang bersifat antiinflamasi dan mendukung fungsi hati serta metabolisme glukosa. Daun salam sering digunakan dalam jamu, memiliki efek anti-hiperglikemi dan antioksidan yang mendukung kestabilan gula darah. Ketiga tanaman ini tidak hanya menurunkan gula darah secara alami, tetapi juga membantu memperbaiki kerusakan sel beta di organ pankreas sebagai penghasil insulin. Nah, karena obat herbal banyak sekali beredar, maka yang aman pilihlah yang sudah BPOM dan teruji ilmiah. Namun, dalam prosesnya, Bapak Ibu perlu bersabar dan konsisten, karena bahan-bahan alami perlu proses yang lebih panjang dan perlahan. Dan perlu diingat juga, seperti yang saya katakan dari awal, tidak ada pengobatan yang berdiri sendiri. Obat, gaya hidup, semua harus bergerak bersama dalam satu arah menuju gula darah yang stabil sehingga diabetes juga bisa dikendalikan. Terakhir, kita harus sama-sama menyepakati bahwa pengobatan terbaik adalah yang konsisten, menyeluruh, dan dilakukan dengan kesadaran penuh. Untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang berjuang menjaga gula darah, sedang belajar makan lebih sehat, mulai rutin bergerak, dan menjalani pengobatan diabetes yang tepat, teruslah lanjutkan. Jalani dengan sabar dan konsisten. Setiap langkah kecil hari ini akan berdampak besar untuk kesehatan di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.